Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Katrina Aliaslara dengan NIM 24029006 dari Prodi Pendidikan Matematika. Nah, di sini saya akan menjelaskan modul ajar matematika yang saya buat, yaitu adalah materi lingkaran untuk tingkat SMA kelas 11. Pertama itu kode modul ajarnya itu adalah MOD MTK F 11 semester 1 lingkaran 01 sampai dengan 14. Mana ini modulnya adalah untuk jenjang sekolah menengah atas itu atau SMA. Mana fasenya itu fase F, kelas 11 dan semester 1. Nah, domain atau topiknya itu adalah domainnya geometri, sedangkan topiknya yaitu lingkaran. Nah, kata kunci dari modul ini adalah ada lingkaran, jari-jari, diameter, sudut pusat, sudut keliling, busur lingkaran, garis singgung, tali busur, segi empat tali busur, teorema Thales, dan teorema Ptolemaios. Nah, pengetahuan atau keterampilan prasyarat itu adalah peserta didik telah memiliki pengetahuan awal tentang konsep dasar geometri seperti titik, garis, sudut, segitiga, dan bangun datar. Dan juga peserta didik juga telah memahami operasi hitung bilangan, perbandingan sederhana, serta kemampuan membaca dan menafsirkan gambar geometri. Selain itu, peserta didik diharapkan mampu menggunakan alat bantu seperti penggaris, jangka, dan busur derajat untuk menggambar serta mengukur unsur-unsur geometri. Nah, keterampilan prasyarat lain yang diperlukan adalah kemampuan bekerja sama dalam kelompok, mengemukakan pendapat, menuliskan hasil pengamatan, serta menyelesaikan soal secara runtut dan logis. Nah, alokasi waktu untuk materi lingkarannya adalah 28 jam pelajaran atau 1 jam pelajaran itu adalah 45 menit, sehingga 28 dikali 45 menit. Dan juga jumlah pertemuan, di mana satu pertemuan itu adalah 2 JP, nah sehingga pertemuannya ada 14 pertemuan. Dan juga mode pembelajaran itu tetap muka, kemudian target peserta didiknya reguler atau tipikal, dan karakteristik peserta didiknya modul ini dapat digunakan dengan sarana TIK yang lengkap. Nah, praktik pedagogis. Nah, praktik pedagogis yang digunakan dalam modul ajar materi lingkaran ini berorientasi pada pembelajaran aktif, kolaboratif, dan penemuan terbimbing. Nah, pembelajaran ini dirancang agar peserta didik tidak hanya menerima konsep secara langsung, tapi juga terlibat dalam proses menemukan, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah data, membuktikan, dan menyimpulkan konsep lingkaran secara mandiri maupun berkelompok. Dan pendekatan pembelajaran yang digunakan itu adalah pendekatan saintifik yang dipadukan dengan model discovery learning. Nah, melalui model ini, peserta didik diarahkan untuk menemukan konsep-konsep penting dalam materi lingkaran, seperti hubungan sudut keliling dengan busur yang sama, hubungan sudut pusat dan sudut keliling, sifat garis singgung, hubungan tali busur dan busur, serta pembuktian teorema yang berkaitan dengan lingkaran. Nah, di mana pada ini guru berperan sebagai fasilitator, pembimbing, dan pengarah yang memberikan pertanyaan pemantik serta bantuan bertahap agar peserta didik dapat membangun pemahamannya sendiri. Nah, pembelajaran juga menerapkan strategi kooperatif melalui diskusi kelompok dan penemuan terbimbing. Peserta didik bekerja sama dalam kelompok untuk mengamati gambar, membaca permasalahan, mengisi LKPD, menyusun dugaan, melakukan perhitungan, membandingkan jawaban, serta menyampaikan hasil diskusi mereka. Nah, melalui kegiatan ini, peserta didik dilatih untuk menghargai pendapat orang lain, bertanggung jawab terhadap tugas kelompok, serta mengembangkan kemampuan komunikasi matematis. Nah, dalam proses pembelajaran, guru memberikan scaffolding atau bantuan bertahap, terutama ketika peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami hubungan antar unsur lingkaran atau menyusun pembuktian. Nah, bantuan diberikan melalui pertanyaan penuntun. Contoh sederhananya, klasifikasi konsep serta penguatan terhadap hasil diskusi. Dengan demikian, peserta didik tetap memiliki kesempatan untuk berpikir mandiri, tetapi tetap mendapat arahan agar tidak mengalami miskonsepsi. Dan kegiatan pembelajaran juga dikaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari, seperti roda kendaraan, jam dinding, lintasan olahraga, keselokan, desain bangun melingkar, dan benda-benda lain yang berbentuk lingkaran. Nah, pengaitan ini bertujuan agar peserta didik memahami bahwa konsep lingkaran tidak hanya bersifat abstrak, tetapi juga memiliki manfaat nyata dalam kehidupan. Selain itu, pembelajaran dapat didukung dengan pemanfaatan media digital seperti video pembelajaran, presentasi interaktif, kuis daring, aplikasi geometri seperti GeoGebra untuk membantu visualisasi konsep. Nah, praktik pedagogis dalam modul ini juga menekankan pengembangan karakter peserta didik seperti mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Peserta didik dilatih untuk menyelesaikan masalah secara sistematis, menuliskan alasan matematis, memeriksa kembali jawaban, serta mengomunikasikan hasil pemikirannya secara jelas dan runtut. Dengan demikian, pembelajaran lingkaran diharapkan dapat membangun pemahaman konsep, keterampilan berpikir logis, dan sikap positif dalam belajar matematika. Nah, model pembelajarannya tadi itu adalah discovery learning, kemudian strategi pembelajarannya kooperatif melalui diskusi kelompok dan penemuan terbimbing. Metode pembelajarannya itu diskusi, tanya jawab, demonstrasi, penugasan, presentasi, latihan, dan kuis. Sedangkan pendekatan pembelajarannya itu adalah scientific.
Nah, sarana prasarana itu ada papan tulis, spidol, proyektor atau LCD, penggaris, jangka, busur derajat, LKPD, dan gawai. Nah, sedangkan pemanfaatan digitalnya itu ada video pembelajaran, presentasi interaktif, kuis daring, pencarian informasi geometri. Dan daftar pustakanya kita memakai buku dari Susanto Desi Hombing itu dan kawan-kawan itu ada matematika untuk SMA atau SMK kelas 11. Itu bisa diakses melalui Google ataupun bisa dari perpustakaan. Dan referensi lainnya kita menggunakan buku-buku yang lain juga sebagai penunjang dari modul ini. Dan gambaran umum modul, pertama itu ada rasionalisasinya, yaitu materi lingkaran merupakan bagian penting dalam geometri yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki banyak penerapan dalam kehidupan sehari-hari, seperti roda kendaraan, jam, desain arsitektur, dan berbagai objek berbentuk melingkar lainnya. Oleh karena itu, pemahaman konsep lingkaran sangat diperlukan agar peserta didik mampu mengaitkan matematika dengan situasi nyata secara bermakna. Kemudian pembelajaran dirancang menggunakan model discovery learning yang dipadukan dengan pendekatan saintifik, yaitu melalui tahapan mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Dengan pendekatan ini, peserta didik didorong untuk aktif menemukan konsep secara mandiri melalui kegiatan eksplorasi, diskusi, dan pemecahan masalah. Strategi pembelajaran yang digunakan itu ada kooperatif berbasis diskusi kelompok dan penemuan terbimbing, sehingga peserta didik dapat saling bertukar ide dan membangun pemahaman bersama. Metode yang digunakan seperti diskusi, tanya jawab, demonstrasi, penugasan, presentasi, latihan, dan kuis yang dirancang untuk mendukung keterlibatan aktif peserta didik selama proses pembelajaran. Kemudian juga melalui pembelajaran ini, peserta didik diharapkan tidak hanya mampu memahami konsep dan menerapkan teorema lingkaran, tapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis, logis, dan juga sistematis. Selain itu, pembelajaran ini juga menumbuhkan sikap kerjasama, tanggung jawab, dan percaya diri dalam menyampaikan pendapat. Dan analisis materinya, pertama itu ada kemampuan yang akan dicapai, itu pada akhir pembelajaran materi lingkaran, peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. Yang pertama itu menjelaskan, mengidentifikasi, dan menerapkan hubungan antara unsur-unsur lingkaran, seperti sudut pusat, sudut keliling, busur, tali busur, dan garis singgung, dan juga peserta didik mampu menggunakan hubungan tersebut dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, baik yang bersifat matematis maupun kontekstual. Selain itu, peserta didik juga mampu menalar serta membuktikan teorema yang berkaitan dengan lingkaran secara logis dan sistematis, serta mengomunikasikan hasil pemikirannya dengan jelas. Dan yang kedua, jenis pengetahuan yang akan dicapai, yaitu yang pertama itu ada pengetahuan faktual, itu berkaitan dengan fakta, istilah, dan simbol dasar dalam lingkaran. Itu peserta didik mengenal dan menyebutkan unsur-unsur lingkaran seperti jari-jari, diameter, busur, tali busur, sudut pusat, sudut keliling, dan garis singgung. Nah, itu peserta didik juga memahami notasi dan simbol yang digunakan dalam gambar lingkaran. Kemudian yang kedua itu pengetahuan konseptual, yaitu berkaitan dengan hubungan antar konsep dalam lingkaran. Dan ada pengetahuan prosedural, yaitu berkaitan dengan langkah-langkah atau cara menyelesaikan masalah. Kemudian ada pengetahuan metakognitif, itu berkaitan dengan kesadaran peserta didik terhadap proses berpikirnya sendiri. Kemudian yang ketiga, relevansi dengan kehidupan nyata peserta didik, yaitu materi lingkaran, itu erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Itu berbagai objek di sekitar seperti roda kendaraan, jam dinding, piring, koin, dan lintasan olahraga, itu merupakan contoh nyata dari bentuk lingkaran. Nah, melalui pembelajaran ini, peserta didik dapat memahami bahwa konsep-konsep seperti sudut, busur, dan garis singgung tidak hanya bersifat abstrak, tetapi juga digunakan dalam berbagai situasi nyata. Selain itu, konsep lingkaran juga banyak diterapkan dalam bidang lain seperti teknik, arsitektur, perancangan bangunan, berbentuk melingkar, serta dalam olahraga pada lintasan lari atau arena permainan. Nah, dengan demikian, peserta didik dapat melihat bahwa matematika, khususnya materi lingkaran, memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari dan berbagai bidang ilmu. Dan melalui pendekatan pembelajaran yang kontekstual, peserta didik diharapkan mampu mengaitkan konsep lingkaran dengan pengalaman nyata, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan mudah dipahami. Dan yang keempat itu tingkat kesulitan materi. Materi lingkaran dalam pembelajaran ini disusun dengan tingkat kesulitan yang bertahap, yaitu sesuai dengan kemampuan kognitif peserta didik. Itu pada tahap awal, peserta didik diarahi untuk memahami konsep dasar lingkaran dan hubungan antar unsur seperti sudut pusat dan sudut keliling. Kemudian selanjutnya peserta didik mulai menerapkan konsep dan teorema lingkaran dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, baik yang bersifat rutin maupun kontekstual. Kemudian pada tahap yang lebih tinggi, peserta didik dituntut untuk melakukan penalaran dan pembuktian terhadap teorema yang berkaitan dengan lingkaran. Nah, dengan demikian tingkat kesulitan materi itu meningkat secara bertahap dari pemahaman konsep, penerapan, penalaran, serta sampai pada pembuktian, sehingga dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, logis, dan sistematis peserta didik. Dan yang kelima itu ada struktur materi, yaitu materi lingkaran disusun secara sistematis dan bertahap untuk memudahkan peserta didik dalam memahami konsep secara menyeluruh. Struktur materi dimulai dari penguatan konsep dasar hingga pada tahap penalaran dan pembuktian dengan rute sebagai berikut. Pertama, penguatan konsep dasar lingkaran. Itu peserta didik mengingat kembali unsur-unsur lingkaran seperti jari-jari, diameter, busur, dan tali busur sebagai dasar untuk memahami materi. Dan yang kedua, hubungan sudut keliling dan sudut pusat. Ketiga, penerapan teorema lingkaran.
Kemudian yang selanjutnya itu pembuktian teorema lingkaran, ada sifat-sifat garis singgung lingkaran, hubungan antara tali busur dan busur, sampai dan yang terakhir pembuktian teorema terkait tali busur. Dan integrasi nilai dan karakter. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua mandiri, tiga bernalar kritis, keempat kreatif, lima gotong royong, dan yang keenam berkebinekaan global. Dan kemitraan pembelajaran. Pembelajaran materi di lingkaran dilakukan melalui berbagai bentuk kemitraan dan kolaborasi, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Yang pertama itu ada antar guru lintas mata pelajaran, mana guru matematika berkolaborasi dengan guru fisika dalam mengaitkan konsep lingkaran dengan gerak melingkar, serta dengan guru informatika dalam pemanfaatan aplikasi geometri seperti GeoGebra untuk visualisasi konsep. Kedua, antar peserta didik lintas kelas, yaitu peserta didik dapat berdiskusi dan bertukar ide dengan peserta didik dari kelas lain melalui kegiatan presentasi ataupun forum diskusi untuk memperluas pemahaman konsep lingkaran. Yang ketiga, antar guru lintas sekolah, itu guru dapat berbagi praktik baik dan sumber belajar dengan guru dari sekolah lain melalui komunitas guru atau forum MGMP untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan yang keempat itu dengan orang tua, mana orang tua itu berperan dalam mendukung proses belajar peserta didik di rumah, seperti membantu mengamati dan mengidentifikasi benda-benda berbentuk lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, komunitas dan sumber belajar digital. Nah, peserta didik memanfaatkan berbagai sumber belajar dari internet, video pembelajaran, dan platform edukasi sebagai bentuk kolaborasi dengan lingkungan belajar yang lebih luas. Kemudian ada lingkungan pembelajaran. Itu lingkungan pembelajaran dalam materi lingkaran dirancang untuk menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan mendukung partisipasi aktif peserta didik. Pertama itu ada budaya belajar. Itu pembelajaran dikembangkan dengan budaya saling menghargai, terbuka, dan kolaboratif. Itu peserta didik diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, bertanya, dan berdiskusi tanpa rasa takut. Karena guru berperan sebagai fasilitator yang mendukung keaktifan, rasa ingin tahu, serta membangun kepercayaan diri peserta didik dalam proses pembelajaran. Dan kedua itu ada ruang fisik, yaitu lingkungan kelas diatur secara fleksibel seperti penataan tempat duduk, berkelompok untuk mendukung diskusi dan kerjasama. Pembelajaran juga didukung dengan penggunaan papan tulis, proyektor atau LCD, serta alat peraga seperti jangka dan busur derajat untuk membantu visualisasi konsep lingkaran. Dan yang ketiga itu ada ruang virtual, di mana pembelajaran juga dapat didukung dengan penggunaan platform digital seperti video pembelajaran, presentasi interaktif, dan kuis daring. Peserta didik dapat berdiskusi atau mengakses materi tambahan melalui platform pembelajaran daring, sehingga memperluas pengalaman belajar di luar kelas. Dan dengan lingkungan pembelajaran yang kondusif, diharapkan peserta didik dapat belajar secara aktif, mandiri, dan bermakna dalam memahami konsep lingkaran. Nah, selanjutnya itu ada langkah-langkah pembelajaran. Mana topik pembelajaran kita itu adalah lingkaran, itu ada hubungan sudut, teorema, tali busur, dan juga pembuktian. Mana capaian pembelajarannya itu adalah peserta didik mampu mengidentifikasi, menjelaskan, menganalisis, dan menerapkan hubungan antar unsur pada lingkaran seperti sudut pusat, sudut keliling, busur, tali busur, dan garis singgung dalam menyelesaikan permasalahan matematis maupun kontekstual. Dan juga peserta didik juga mampu menalar dan membuktikan teorema yang berkaitan dengan lingkaran secara logis, sistematis, dan kritis, serta mengomunikasikan hasil pemikirannya secara jelas dan runtut. Nah, berikut ada 7 tujuan pembelajaran. Pertama, peserta didik menjelaskan hubungan antara sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Kedua, peserta didik menjelaskan hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Ketiga, peserta didik menerapkan teorema lingkaran dalam menyelesaikan permasalahan matematis maupun kontekstual. Yang keempat, peserta didik membuktikan teorema yang berkaitan dengan lingkaran secara logis dan sistematis. Yang kelima, peserta didik menemukan dan menjelaskan sifat-sifat garis singgung pada lingkaran dengan pembuktian teorema terkait garis singgung lingkaran. Yang keenam, peserta didik menjelaskan hubungan antara tali busur dan ukuran busur. Yang ketujuh, peserta didik membuktikan teorema yang berkaitan dengan lingkaran dan tali busur. Misalnya itu ada pemahaman bermakna. Itu konsep lingkaran dan hubungan antar unsurnya seperti sudut pusat, sudut keliling, tali busur, dan garis singgung dapat digunakan untuk menjelaskan dan menyelesaikan berbagai fenomena dalam kehidupan sehari-hari. Itu peserta didik dapat mengaitkan konsep tersebut dengan objek nyata seperti roda kendaraan, jam dinding, lintasan, olahraga, serta desain bangunan berbentuk melingkar sehingga pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan bermakna. Dan teorema-teorema dalam lingkaran tidak hanya digunakan untuk melakukan perhitungan matematis, tapi juga melatih peserta didik dalam mengembangkan kemampuan berpikir logis, sistematis, dan kritis. Nah, melalui proses penalaran dan pembuktian, peserta didik belajar menyusun argumen, menarik kesimpulan, serta memahami alasan di balik suatu konsep, sehingga tidak hanya menghafal rumus, tetapi benar-benar memahami maknanya. Dan ada pertanyaan pemantik, itu gue bisa menanyakan mengapa roda sepeda berbentuk lingkaran, apa saja sifat-sifat lingkaran, apakah semua lingkaran sebangun, dan bangun datar yang seperti apa, yang semua titik sudutnya terletak pada lingkaran. Dan ada dimensi profil lulusan, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu peserta didik menunjukkan sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam proses pembelajaran serta menghargai hasil kerja sendiri dan orang lain. Yang kedua yaitu berkebinekaan global. Itu peserta didik mampu menghargai perbedaan pendapat dalam diskusi serta bekerja sama dengan teman tanpa membedakan latar belakang. Tiga, bernalar kritis. Yang keempat, kreatif, yaitu mampu menemukan berbagai cara dalam menyelesaikan masalah.
Yang kelima, kolaborasi, yaitu bekerja sama dalam kelompok melalui diskusi, eksplorasi, dan penyelesaian tugas bersama. Dan yang keenam, komunikasi, yaitu mampu menyampaikan hasil pemikiran diskusi dan solusi permasalahan secara jelas dan runtut, baik lisan maupun tulisan. Nah, berikut ada peta konsepnya. Itu ada terdiri dari 3 materi utama, yaitu ada lingkaran dan busur lingkaran, lingkaran dan garis singgung, lingkaran dan tali busur. Nah, lingkaran dan busur lingkaran itu terbagi lagi menjadi 3, yaitu ada sudut keliling, sudut pusat, dan juga pembuktian teorema yang berkaitan dengan sudut keliling dan sudut pusat. Kemudian yang kedua ada lingkaran dan garis singgung, juga terbagi 2, yaitu ada garis singgung dan juga teorema yang terkait dengan garis singgung. Dan yang ketiga ada lingkaran dan tali busur, itu ada tali busur, segi 4 tali busur, dan juga teorema terkait tali busur dan juga segi 4 tali busur. Selanjutnya itu adalah pembahasan mengenai langkah-langkah pada pertemuannya. Nah, sini ada pertemuan pertama, yaitu ada 2 jam pelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya itu menjelaskan hubungan antara sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Nah, di mana di sini pendahuluannya guru memasuki kelas dengan suasana kondusif dan guru mengucapkan salam, kemudian mengajak peserta didik untuk berdoa sebelum belajar yang dipimpin oleh salah satu peserta didik. Kemudian yang kedua, guru mengecek kehadiran peserta didik, bisa itu absensi, kemudian memastikan kesiapan belajar serta kerapian alat tulis dan juga kondisi kelas. Dan yang ketiga, guru memberikan motivasi awal dengan menekankan pembentukan karakter itu sesuai profil pelajar Pancasila. Itu ada beriman, bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Kemudian selanjutnya guru mengajukan pertanyaan pemantik seperti apakah ada yang tahu kita akan belajar tentang apa hari ini? Kemudian juga guru melakukan persepsi dengan menghubungkan konsep lingkaran dengan benda-benda di sekitar kehidupan sehari-hari. Nah, di sini contohnya itu ada sepeda. Mana roda sepeda umumnya itu berbentuk lingkaran. Nah, pernahkah kalian bertanya kenapa apa yang terjadi jika roda sepeda itu tidak berbentuk lingkaran? Nah, jawabannya itu jika roda sepeda itu tidak berbentuk lingkaran, maka roda sepeda itu tuh akan mengalami goncangan, yaitu tidak stabil dan sulit dikendarai karena tinggi roda itu berubah-ubah saat dia berputar. Kemudian itu ada lubang untuk memeriksa selokan, itu seperti pada gambar, itu juga bisa dikaitkan dengan lingkaran. Mana jika lubang tersebut tidak berbentuk lingkaran, maka itu tuh akan posisinya itu miring, sehingga itu membahayakan pekerja. Nah, sehingga kalau dia berbentuk lingkaran, itu tidak akan jatuh ke dalam lubang karena diameter tutup itu selalu sama dengan setiap arah lubang selokannya itu. Nah, kemudian juga guru mengaitkan materi lingkaran itu dengan yang telah dipelajari sebelumnya, yaitu apa sih itu lingkaran. Nah, kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran, yang dimana tujuan pembelajaran itu adalah peserta didik itu mampu menjelaskan hubungan antara sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Kemudian peserta didik diminta duduk secara berkelompok sesuai dengan kelompok yang telah dibagikan oleh guru sebelumnya. Itu guru sudah membagikan kelompok sebelum memulai pembelajaran. Kemudian guru memberikan LKPD. Nah, yang mana di sini ada LKPD yang pertama, itu ada LKPD matematika, itu tentang hubungan busur, sudut keliling, dan sudut pusat. Nah, itu yang pertama itu ada kegiatan 1. Nah, masuk kegiatan inti ya, mana tadi kita menggunakan discovery learning, di mana sintak dari discovery learning itu yang pertama itu ada stimulation atau pemberian rangsangan, mana itu guru meminta peserta didik untuk mengamati ilustrasi mercusuar yang terdapat pada LKPD kegiatan 1. Nah, ini LKPD-nya. Nah, ini ilustrasi mercusuarnya. Nah, kemudian yang kedua, guru menjelaskan bahwa pada masa sebelum adanya GPS, mercusuar itu digunakan untuk membantu kapal bernavigasi agar tidak menabrak karang, sehingga kapal dapat berlayar dengan aman. Kemudian guru juga memberikan pertanyaan pemantik, seperti bentuk apakah daerah cahaya mercusuar, kemudian apa hubungan lingkaran dengan sudut. Nah, kemudian peserta didik itu membaca ilustrasi dan mengamati gambar pada LKPD. Itu sesuai dengan saintifik, itu mengamati ya. Nah, ini perhatikan yang di LKPD. Kemudian peserta didik menuliskan hasil pengamatan pada bagian hasil pengamatan. Nah, di pada LKPD juga ada hasil pengamatannya. Kemudian selanjutnya itu problem statement atau identifikasi masalah. Pertama, guru membimbing peserta didik menghubungkan ilustrasi mercusuar dengan konsep sudut pada lingkaran. Kemudian peserta didik berdiskusi bersama kelompok untuk menyusun pertanyaan pada bagian menanya di LKPD 1, yaitu scientific menanya. Kemudian peserta didik menyampaikan pertanyaan yang muncul berdasarkan hasil pengamatan mereka pada mercusuar yang ada pada LKPD kegiatan 1. Nah, seperti apa yang dimaksud dengan sudut keliling, apa hubungan sudut keliling dengan busur lingkaran, mengapa sudut keliling yang menghadap busur yang sama memiliki besar yang sama, dan guru menuliskan beberapa pertanyaan peserta didik tersebut di papan tulis sebagai fokus pembelajaran. Kemudian yang ketiga itu ada data collection atau pengumpulan data, mana guru meminta peserta didik membuka bagian LKPD yang membuat gambar lingkaran dengan titik A, B, C, dan D. Itu ada di sini. Nah, ini gambarnya, ini di LKPD. Kemudian peserta didik mengamati gambar sudut ACB dan sudut ADB. ACB dan juga sudut ADB. Dan peserta didik mengidentifikasi letak titik sudut, kaki sudut, besar sudut, busur yang dihadapi oleh masing-masing sudut. Kemudian peserta didik mengumpulkan informasi dari LKPD kegiatan 1 dan juga buku paket dan juga penjelasan guru mengenai hubungan sudut keliling dan busur yang dihadapinya. Data saintifik mengumpulkan informasi. Kemudian guru membimbing kelompok yang mengalami kesulitan selama kegiatan berlangsung. Kemudian yang keempat itu sintaknya data
processing atau pengolahan data, yaitu guru meminta peserta didik mendiskusikan hasil pengamatan pada LKPD bersama kelompoknya, mana peserta didik mengisi bagian menalar pada LKPD kegiatan 1. Nah, kemudian peserta didik menentukan pengertian sudut keliling, letak titik sudut keliling, hubungan antara sudut keliling dan busur yang dihadapinya, itu masuk kepada scientific bagian menalar, dan guru membimbing peserta didik dalam menganalisis jawaban yang diperoleh. Dan selanjutnya itu ada verification atau pembuktian, yaitu guru meminta peserta didik mengerjakan bagian mencoba pada LKPD kegiatan 1 secara berkelompok, dan peserta didik mengamati gambar sudut keliling yang menghadap busur yang sama pada kegiatan pada LKPD kegiatan 1, kemudian peserta didik membandingkan besar sudut-sudut keliling yang menghadap busur yang sama dan menuliskan kesimpulannya, dan peserta didik mengamati gambar sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran, dan peserta didik menentukan besar sudut yang terbentuk dan menyimpulkan hubungan sudut keliling dengan diameter lingkaran. Itu kan kita sudah mencoba, jadi itu masuk kepada scientific mencoba. Dan guru membimbing peserta didik dalam membuktikan konsep melalui diskusi dan tanya jawab di kelas. Kemudian sintak yang terakhir yaitu generalization atau menarik kesimpulan, atau dalam scientific itu bagian mengomunikasikan hasil kesimpulannya itu. Pertama, guru membimbing peserta didik merefleksikan hasil kegiatan yang telah dilakukan pada LKPD kegiatan 1. Kemudian peserta didik bersama kelompok mendiskusikan kembali konsep sudut keliling berdasarkan hasil pengamatan percobaan yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian guru mengajukan pertanyaan penguatan seperti apa yang dimaksud sudut keliling, bagaimana hubungan sudut keliling yang menghadap busur yang sama, dan apa yang terjadi jika sudut keliling menghadap diameter lingkaran. Dan peserta didik menyampaikan hasil pemahaman dan kesimpulannya secara lisan bersama kelompoknya. Itu scientific mengomunikasikan. Kemudian guru bersama peserta didik menyimpulkan bahwa sudut keliling adalah sudut yang titik sudutnya berada pada keliling lingkaran, dan sudut keliling yang menghadap busur yang sama memiliki besar yang sama, dan sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran merupakan sudut siku-siku. Dan yang selanjutnya peserta didik menuliskan kesimpulan pada LKPD kegiatan 1 dan buku catatannya sebagai refleksi pembelajaran. Kemudian pada bagian penutup, guru bersama peserta didik menyimpulkan materi tentang sudut keliling yang menghadap busur yang sama, dan sudut keliling yang menghadap diameter. Dan guru memberikan penguatan terhadap konsep yang telah dipelajari melalui kegiatan LKPD, dan guru mengumpulkan LKPD yang telah dikerjakan oleh setiap kelompok, dan guru memberikan uji pemahaman individu berupa 2 soal singkat untuk mengetahui pemahaman masing-masing peserta didik terhadap materi sudut keliling. Nah, juga peserta didik mengerjakan uji pemahaman itu secara mandiri. Kemudian guru memandu refleksi secara lisan dengan mengajukan pertanyaan mengenai pemahaman, kesulitan, dan kesimpulan peserta didik terhadap materi yang telah dipelajari. Dan beberapa peserta didik menyampaikan hasil refleksi secara lisan, dan guru memberikan umpan balik dan penguatan. Misalnya guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya, dan juga guru menutup pembelajaran dengan doa dan juga salam. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pertemuan kedua, yaitu menjelaskan hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Nah, berikut LKPD-nya itu ada di kegiatan 2, yang pendahuluannya itu sama, juga guru masuk kelas dengan kondusif, mengucapkan salam, mengajukan pemahaman sebelumnya tentang sudut keliling, kemudian guru memberikan penguatan bahwa sudut keliling juga terdapat sudut pusat, kemudian guru mengajukan pertanyaan pemantik, dan guru membagikan LKPD kegiatan kedua kepada siswa sebagai panduan pembelajaran. Nah, kemudian masuk lagi kegiatan inti, masih menggunakan discovery learning, itu ada stimulation, pemberian rangsangan. Guru meminta peserta didik mengamati ilustrasi, itu pada LKPD ada ilustrasi kolam, dan membahas bahwa lampu dipasang untuk menerangi area perosotan yang berbentuk busur lingkaran. Nah, kemudian guru memberikan pertanyaan pemantik seperti jika lampu dipasang di tepi kolam, sudut seperti apa yang terbentuk, kemudian jika lampu dipasang di tengah kolam, sudut seperti apa yang terbentuk, apakah kedua sudut tersebut menghadap busur yang sama, apakah kedua sudut tersebut memiliki hubungan. Dan peserta didik mengamati ilustrasi pada LKPD dengan cermat, dan juga menuliskan hasil pengamatannya pada kolam yang sudah disediakan pada LKPD. Maksudnya itu sintak yang kedua, problem statement atau identifikasi masalah, yaitu peserta didik menuliskan pertanyaan yang muncul ketika mereka mengamati permasalahan yang ada di awal tadi. Dan juga guru menuliskan beberapa pertanyaan sebagai fokus pembelajaran siswa. Dan yang ketiga juga sintak ketiga lagi yaitu data collection, pengumpulan data. Siswa mengumpulkan informasi berdasarkan soal yang ada pada LKPD kegiatan 2. Dan guru membimbing kelompok yang mengalami kesulitan dalam mengamati gambar atau menentukan jenis sudut. Dan yang keempat itu ada data processing, pengolahan data. Juga ada di bagian LKPD-nya itu di bagian menalar, yaitu siswa menganalisis hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Dan yang sintak yang kelima itu verification atau pembuktian, yaitu siswa mengerjakan bagian mencoba pada LKPD, yaitu membuktikan bahwa sudut pusat dan sudut keliling itu sudut pusat itu adalah 2 kali dari sudut keliling. Kemudian guru memberikan penguatan dan koreksi jika terdapat kesalahan konsep. Dan yang sintak terakhir yaitu generalization dan juga menarik kesimpulan, dan juga siswa mengomunikasikan hasil yang mereka dapatkan pada LKPD tersebut secara lisan. Dan selanjutnya itu guru bersama peserta didik menyimpulkan pembelajaran hari itu, dan juga guru memberikan 2 soal sebagai uji pemahaman terhadap materi yang dipelajari pada hari itu, dan juga guru memandu refleksi, kemudian guru menyampaikan tujuan untuk seterusnya, dan juga guru menutup pembelajaran dengan doa dan juga salam.
Selanjutnya itu ada pertemuan ketiga, mana tujuan pembelajarannya yaitu menerapkan teorema lingkaran dalam menyelesaikan permasalahan matematis maupun kontekstual. Pendahuluannya masih sama, itu guru masuk ke kelas, mengucapkan salam, mengajak peserta didik berdoa, dan mengecek kehadiran peserta didik. Kemudian guru mengajukan pertanyaan pemantik untuk mengingat kembali pemahaman peserta didik. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu mampu menerapkan hubungan sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap unsur yang sama. Kemudian siswa dibagi per kelompok untuk mengerjakan LKPD kegiatan 3. Nah, kemudian kegiatan inti itu masih menggunakan sintak discovery learning dan juga pendekatan saintifik, itu mulai dari mengamati, itu terangkat pada kegiatan 3, yaitu ada sebuah soal, kemudian siswa menanya, kemudian mengumpulkan informasi, kemudian siswa mencoba, dan juga siswa menalar, dan juga terakhir siswa mendapatkan kesimpulan. Nah, berikut kegiatan inti ada stimulation, kemudian problem statement, data collection, data processing, verification, dan generalization. Nah, berikut LKPD-nya. Nah, kemudian penutup, guru menyimpulkan pembelajaran tentang penerapan hubungan sudut pusat dan sudut keliling, kemudian peserta didik menyampaikan hasil refleksi secara lisan, kemudian guru mengumpulkan KPD, dan seperti biasa guru memberikan uji pemahaman individu berupa 2 soal. Jadi setiap siswa selesai melakukan pertemuan pembelajaran, itu guru akan selalu mengasih 2 soal uji pemahaman sebagai bentuk sejauh mana pemahaman siswa terhadap pembelajaran hari itu. Nah, di pertemuan kelima juga, di pertemuan keempat juga sama, masih menggunakan discovery learning, itu dengan tujuan pembelajaran menerapkan teorema lingkaran dalam menyelesaikan permasalahan matematis maupun kontekstual. Nah, berikut LKPD-nya itu kegiatan 4. Kemudian di kegiatan 5, yaitu siswa berikut pertemuan 5, yaitu dengan tujuan pembelajaran peserta didik membuktikan teorema yang berkaitan dengan lingkaran secara logis dan sistematis. Masih sama, masih menggunakan discovery learning. Berikut LKPD-nya, yaitu di kegiatan 5. Kemudian di pertemuan ke-6, yaitu peserta didik membuktikan teorema yang berkaitan dengan lingkaran secara logis dan sistematis, yaitu teorema sudut keliling yang menghadap diameter dan menghadap busur yang sama. Kemudian pertemuan ke-7, itu siswa melaksanakan asesmen sumatif yang pertama. Nah, yang dimana guru masuki kelas secara kondusif juga. Kemudian guru menguasai peserta agar duduk secara mandiri dan tidak berkelompok karena kegiatan ini merupakan asesmen sumatif, yaitu mengukur kemampuan siswa masing-masing, penguatan karakter, kemudian menyampaikan materi yang akan diujikan, yaitu ada sudut keliling, sudut pusat, hubungan sudut pusat dan sudut keliling, teorema sudut keliling menghadap diameter, sudut keliling menghadap busur yang sama, pembuktian teorema lingkaran. Kemudian guru berkesempatan kelas untuk membaca petunjuk pengerjaan dan bertanya apabila terdapat instruksi yang belum dipahami. Kemudian soal asesmen itu adalah soal esai, yaitu ada 6 soal. Soal 1 level C3 skor 10, soal 2 C3 skor 10, C4 skor 15, C4 skor 15, dan soal kelima C5 skor 20, dan terakhir soal C6, yaitu dengan skor paling tinggi yaitu skor 30. Mana peserta didik mengerjakan soal secara mandiri dengan memberikan informasi yang diketahui, hal yang ditanyakan, teorema yang digunakan, langkah penyelesaian, hingga kesimpulan akhir. Kemudian di akhir, guru memberikan pengingat waktu secara berkala, misalnya ketika waktu tersisa 20 menit atau 10 menit, kemudian peserta didik memeriksa kembali jawaban, setelah itu waktu pengerjaan selesai, guru meminta peserta didik mengumpulkan lembar jawaban secara tertib. Kemudian penutup, itu memastikan seluruh lembar jawaban siswa telah terkumpul, mengajak peserta didik melakukan refleksi singkat terhadap pelaksanaan asesmen dengan pertanyaan seperti soal bagian mana yang paling mudah dikerjakan, soal bagian mana yang menantang, apakah soal pembuktian sudah dapat diselesaikan dengan runtut. Kemudian yang terakhir, itu guru menyampaikan tindak lanjut pembelajaran, yaitu peserta didik sudah mencapai ketuntasan akan diberikan pengayaan, sedangkan peserta didik baru mencapai ketuntasan akan diberikan pembahasan ulang atau remedial pada bagian yang masih sulit. Kemudian guru memberikan apresiasi kepada siswa yang telah mengikuti asesmen dengan tertib, jujur, dan bertanggung jawab. Kemudian guru berdoa kemudian guru dan peserta didik berdoa untuk menutup pembelajaran dan kegiatan pembelajaran diakhiri dengan mengucapkan salam. Nah, kemudian selanjutnya pertemuan ke-8, itu kita masuk ke materi garis singgung lingkaran. Nah, garis singgung lingkaran ini terdiri dari 2 pertemuan, di mana pertemuan ke-8 itu menemukan sifat-sifat garis singgung, masih menggunakan discovery learning, itu sintaknya masih sama. Kemudian ini LKPD-nya, yaitu di LKPD kegiatan 1 bagian garis singgung. Kemudian yang di pertemuan ke-9 yaitu pembuktian teorema terkait garis singgung lingkaran. Nah, itu masih menggunakan discovery learning, sintaknya masih sama. Berikut LKPD-nya. Nah, kemudian yang ke pertemuan 10 yaitu menjelaskan hubungan antara tali busur dan ukuran busur. Ini juga ada 2 pertemuan, di mana pertemuan yang pertama itu ada pertemuan ke-10.
dengan sintak yang sama ya, masih karena semuanya menggunakan discovery learning berikut LKPD-nya. Dan di pertemuan ke-11 juga masih membahas tentang hubungan antara tali busur dan ukuran busur dengan sintak discovery yang sama. Dan juga setiap pembelajaran itu dikasih soal uji pemahaman 2 soal. Dan selanjutnya yaitu pertemuan ke-12 dan ke-13 itu membahas tentang membuktikan teorema berkaitan dengan lingkaran dan tali busur. Pertemuan 12 dengan sintak masih discovery learning. Pertemuan 13 juga masih tentang teorema tali busur. Nah, berikut LKPD-nya itu ada kegiatan 1 untuk pertemuan 12 dan kegiatan 2 untuk pertemuan 13. Nah, selanjutnya itu ada pertemuan ke-14 itu asesmen sumatif yang kedua. Itu dengan 6 soal juga, yaitu ada C3 2 soal, C4 2 soal, C5 1 soal, dan C6 1 soal. Maksudnya masuk ke refleksi guru, yaitu pertanyaan kunci yang membantu guru untuk merefleksikan kegiatan pengajaran di kelas. Yang pertama, apakah setiap langkah pembelajaran dengan model discovery learning telah terlaksana? Kemudian langkah pembelajaran mana yang paling sulit dilaksanakan dalam membimbing peserta didik? Kemudian langkah mana yang perlu diperbaiki agar peserta didik lebih mudah memahami materi sudut keliling, sudut pusat, garis singgung, tali busur, dan segi 4 tali busur? Kemudian apakah peserta didik mengalami kesulitan dalam menggunakan sumber belajar seperti RKPD, buku paket, gambar lingkaran, busur derajat, jangka, atau media digital? Kemudian apakah peserta didik dapat mengikuti kegiatan diskusi kelompok dan penemuan terbimbing dengan baik? Dan apakah LKPD yang digunakan mudah dipahami oleh peserta didik? Dan apakah peserta didik mampu menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan hubungan sudut pusat dan sudut keliling 4 diameter, garis singgung, tali busur, dan segi 4 tali busur? Kemudian apakah peserta didik mampu memberikan alasan matematis secara runtut dalam menjawab soal atau membuktikan hubungan pada lingkaran? Dan apakah tujuan pembelajaran pada setiap pertemuan telah tercapai sesuai indikator yang direncanakan? Dan tidak lanjut apa yang perlu diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai pemahaman? Dan refleksi untuk peserta didik, apakah kalian memahami materi lingkaran yang dipelajari hari ini? Apakah kalian dapat menentukan hubungan antara sudut keliling dan busur yang dihadapi? Apakah kalian dapat menentukan hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur yang sama? Apakah kalian dapat menyelesaikan soal perhitungan besar sudut pada lingkaran dengan langkah yang benar? Bagaimana kalian masih mengalami kesulitan? Kemudian apakah kalian lakukan ketika belum memahami langkah penyelesaian soal lingkaran? Dan apakah LKPD membantu kalian memahami materi lingkaran melalui gambar, diskusi, dan latihan soal? Apakah kegiatan diskusi kelompok membantu kalian menemukan konsep dan menyelesaikan soal? Dan ceritakan masalah yang dialami saat belajar dalam kelompok, misalnya saat membaca gambar, membentukkan sudut, memilih konsep yang digunakan, atau menuliskan alasan matematis. Dan hal apa yang sudah dipahami dengan baik setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Kemudian masuk ke rencana asesmen. Mana rencana asesmen pada pembelajaran materi lingkaran disusun untuk memperoleh informasi yang utuh mengenai kesiapan awal, proses perkembangan, dan ketercapaian hasil belajar peserta didik. Kemudian asesmen dilakukan secara berkelanjutan melalui asesmen awal, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Jadi hasil asesmen digunakan sebagai dasar pemberian umpan balik, perbaikan pembelajaran, remedial, dan pengayaan. Maka ada 4 jenis asesmen. Yang pertama asesmen awal atau diagnostik, itu tanya jawab pertanyaan pemantik dan pengecekan kemampuan prasyarat. Itu biasanya pada awal pembelajaran. Kemudian biasanya guru pertanyaan lisan dan juga pengamatan kesiapan belajar. Kemudian kedua asesmen formatif sebagai pembelajaran atau asesmen as learning, itu penilaian diri, penilaian terteman, dan jurnal siswa. Itu biasanya selama proses pembelajaran berlangsung. Dan lembar penilaian itu bisa lembar penilaian terteman, lembar jurnal siswa. Kemudian ada asesmen formatif untuk pembelajaran. Itu observasi guru, penilaian LKPD, diskusi kelompok, presentasi, uji pemahaman, dan latihan mandiri. Itu pada setiap pertemuan non sumatif, terutama pertemuan 1 sampai 6 dan pertemuan 8 sampai 13, yang dimana itu setelah pertemuan siswa dikasih 2 soal sebagai uji pemahaman untuk materi hari itu. Kemudian yang keempat itu asesmen hasil pembelajaran, itu asesmen of learning. Itu tes tertulis atau biasanya tes uraian ya, tadi yang tertulis di modul. Itu asesmen sumatif 1 dan asesmen sumatif 2. Itu pada pertemuan 7 dan pertemuan 14. Dan ada komponen asesmen formatif, itu ada penilaian sikap dan aktivitas, penilaian diri, penilaian antar teman, jurnal siswa, penilaian LKPD, dan latihan mandiri atau uji pemahaman. Kemudian ada komponen asesmen sumatif, yaitu asesmen sumatif 1, asesmen sumatif 2, yaitu bentuk soalnya uraian bebas, di mana masing-masing skornya itu 100 untuk asesmen sumatif dan 100 untuk asesmen sumatif 2. Kategori ketuntasan asesmen sumatif yaitu 86 sampai 100 itu sangat baik, tuntas. 71 sampai 85 itu baik, tuntas. 56 sampai 70 itu cukup tapi belum tuntas. Kurang atau sama dengan 55 itu kurang dan belum tuntas. Nah, tindak lanjutnya itu peserta didik memperoleh nilai 71 sampai 100 itu dinyatakan tuntas, dapat diberikan pengayaan. Sedangkan peserta didik mulai 56 sampai 70 diberikan remedial berupa pembahasan ulang pada konsep yang belum dikuasai. Sedangkan peserta didik memperoleh nilai kurang atau sama dengan 55 itu memerlukan pembinaan lebih intensif melalui penguatan konsep dasar, latihan bertahap, dan evaluasi ulang. Dan guru menggunakan hasil asesmen untuk memperbaiki strategi pembelajaran, mengatur kelompok belajar, dan menentukan materi yang perlu diperkuat pada pertemuan berikutnya. Selanjutnya masuk ke asesmen formatif. Pertama itu pembuatan jurnal siswa. Sini ada lembar jurnal siswa. Kemudian ada pertanyaan jurnalnya juga, itu konsep apa yang paling kamu pahami dari materi ini, bagian mana yang masih sulit atau membingungkan, kegiatan atau soal KPD mana yang paling membantu kamu memahami materi, dan apa yang kamu lakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut. Kesimpulan singkatmu tentang materi hari ini. Ada penilaian jurnal peserta didiknya,
Itu contoh itu ada 7 ya, karena materi pokok dari lingkaran itu ada 7. Nah, contoh salah satunya ini ada materi pokok sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Itu ada satu, itu baru berkembang, itu mulai memahami letak sudut keliling dan busur yang dihadapi, tapi masih memerlukan bimbingan dalam menentukan besar sudut. Dan ada 2 layak, itu sudah dapat menentukan sudut keliling pada kasus sederhana, tetapi alasan matematisnya belum lengkap. Kemudian 3 cakap, itu memahami hubungan sudut keliling yang menghadap busur yang sama dapat menentukan besar sudut dengan alasan yang cukup tepat. Sedangkan 4 mahir, yaitu mahir menentukan dan menjelaskan hubungan sudut keliling pada busur yang sama serta sudut keliling yang menghadap diameter secara runtut. Nah, berikut juga untuk materi kedua sampai materi ketujuh. Itu ada satu itu baru berkembang, 2 layak, 3 cakap, dan 4 mahir. Nah, berikut format penilaian formatifnya, yaitu di satu materi itu ada skor 1 sampai 4. Nah, sehingga untuk 7 materi itu skor maksimalnya ada 28. Jadi untuk nilainya jumlah skor yang diperoleh dibagi 28 dikali dengan 100. Dan yang kedua itu ada penilaian sikap dan aktivitas lembar observasi guru. Itu ada untuk setiap materi ya, 7 materi pokok, mana itu ada juga interval penilaian itu adalah angka 1 sampai 4, mana 4 itu sangat baik, mana siswa selalu menunjukkan sikap positif, aktif, konsisten, dan antusias dalam mengikuti pembelajaran, dan sangat teliti, rapi, dan tepat dalam mengerjakan tugas kelompok, aktif berdiskusi, menyelesaikan KPD tepat waktu, mampu menyampaikan kesimpulan pembelajaran dengan jelas dan runtut. Dan juga ada skor 3, itu baik, itu sering menunjukkan sikap positif dan aktif, namun sesekali masih membutuhkan arahan guru, dan mengumpulkan KPD tepat waktu dengan sedikit bimbingan. Dan yang kedua cukup, itu kadang-kadang menunjukkan sikap positif, tapi masih perlu sering diingatkan. KPD belum lengkap atau membutuhkan banyak bimbingan. Satu itu kurang, itu belum atau jarang menunjukkan sikap positif yang diharapkan, dan tidak mengerjakan LKPD, sering terlambat atau menyalin jawaban tanpa memahami. Jadi nilai akhirnya itu jumlah skor yang diperoleh bagi skor maksimal 28 dikali 100. Itu juga ada kategorinya, 86 sampai 100 itu A, 71 sampai 85 itu B, 56 sampai 70 itu C, kurang atau sama dengan 55 itu D. Ini ada penilaian diri peserta didik. Berikut lembarnya, ada pernyataan, saya memiliki motivasi dan kesungguhan dalam mempelajari materi lingkaran. Selalu, sering, jarang, tidak pernah. Nah, skala penilaian dirinya itu selalu 4, sering itu 3, jarang 2, tidak pernah itu 1. Dan ada penilaian antar teman. Aspek penilaiannya, teman saya aktif berpartisipasi dalam diskusi kelompok saat mempelajari materi lingkaran. Itu juga ada selalu, sering, jarang, dan juga tidak pernah. Nah, ini ada juga kriteria pencapaiannya, dan ada rubrik penilaian LKPD. Nah, skor saat itu berkembang, 2 layak, 3 cakap, 4 mahir. Itu ada sekitar 12 LKPD ya. Itu ada untuk setiap masing-masing LKPD-nya, kecuali di pertemuan ke-7 dan pertemuan ke-14, karena itu asesmen sumatif ya. Jadi ada 12 LKPD. Ikut penilaian dari setiap LKPD-nya. 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Nah, perhitungan LKPD, itu skor maksimal setiap LKPD itu ada masing-masing LKPD ada 3 indikator, dikali skor maksimalnya 4 itu ada 12. Kemudian nilai per LKPD, jumlah skor yang diperoleh dibagi dengan skor maksimal satu LKPD itu 12 dikali 100, dan skor maksimal seluruh LKPD ada 12 LKPD dikali 12 jadi ada 144. Kemudian nilai LKPD jumlah skor seluruh LKPD dibagi 1,4 dikali 100. Dan berikut tabel rekapitulasi nilai LKPD. Nah, berikut kriteria capaian LKPD. Nilai 86 sampai 100A, 7185B, 5670C, kurang atau sama dengan 55 itu D. Maksudnya ada rubrik penilaian uji pemahaman, itu mana setiap pertemuan itu siswa dikasih 2 soal sebagai uji pemahaman terhadap materi hari itu. Misalnya di pertemuan 7 dan 14 ya, karena itu asesmen sumatif, jadi ada 12 ya. Pertemuan 3, pertemuan 4, pertemuan 5, pertemuan 6, pertemuan 7 tidak ada karena asesmen sumatif, dan pertemuan 8, pertemuan 9, pertemuan 10, pertemuan 11, pertemuan 12, pertemuan 13, namun 14 juga tidak ada. Dan nilai per pertemuan, jumlah skor yang diperoleh, skor maksimal per pertemuan, nilai akhir, jumlah skor seluruh pertemuan dibagi 72 dikali 100, jadi ada rentangnya juga. Dan perhitungan nilai per pertemuan, pertemuan 1, 7 sampai 14 tidak ada ya, jadi sampai pertemuan 13, dan berdasarkan skor mentah, nilai akhir, kemudian berdasarkan rata-rata nilai, sehingga didapatkan nanti nilai akhir. Dan tabel rekapitulasi, pertemuan 1, 6, skor maksimal 6, sampai ada 72. Kriteria ketuntasan belajar, mana 86, 100 itu tuntas, 71 sampai 85 itu tuntas, 70 belum tuntas, 0 sampai 55 kurang atau belum tuntas. Nah, selanjutnya masuk ke asesmen sumatif, ada asesmen sumatif 1, berikut kisi-kisinya. Ada C3 itu ada 2 soal, C4 itu ada 2 soal, C5 itu ada 1 soal, C6 1 soal. Nah, C3 itu tingkat kesulitan mudah, C4 sedang, C4 cukup sulit, C5 sulit, C6 sangat sulit. Jadi skor maksimalnya ada 100. Nah, berikut soal dari asesmen sumatif 1.
dengan waktu 90 menit ya, ada 6 soal. Dan berikut rubrik penilaian, mana C3 itu 10 ya, kemudian C4 itu 15, C5 itu 20, dan yang paling tinggi C6 itu skornya 30. Jadi skor maksimalnya itu 100, jadi langsung menjadi nilai akhir ya. Nah, 5670 itu belum tuntas. Nah, kemudian kisi asesmen sumatif kedua juga ada 6 soal, C3, C4, C3, C3, C4, dan juga C6. Nah, asesmen sumatif 2-nya. Dan berikut rubrik penilaian asesmen sumatif 2. Dan skor maksimalnya juga 100, jadi langsung menjadi nilai akhir. Dan kriteria ketuntasan asesmen sumatifnya juga sama, 86 sampai 100 itu tuntas, 71 sampai 85 itu tuntas, 56 sampai 70 itu cukup tapi belum tuntas, kurang atau sama dengan 55 itu kurang atau belum tuntas. Dan berikut rekapan nilai akhir pembelajaran matematika materi lingkaran. Pertama, asesmen formatif itu bobotnya 60%, mana penilaian sikap dan aktivitas skor maksimal 28, penilaian diri 36, penilaian antar teman 24, penilaian jurnal siswa 28, penilaian LKPD 84, penilaian latihan mandiri itu 100. Nah, kemudian ada asesmen sumatif, bobotnya 40%. Nah, jadi kriteria ketuntasan dan predikatnya itu dengan KKM atau kriteria ketuntasan minimal itu adalah 71. Jadi semua komponen formatif terlebih dahulu dikonversi ke skala 100, nilai formatif diperoleh dari rata-rata 6 komponen formatif, nilai sumatif diperoleh dari rata-rata asesmen sumatif 1 dan asesmen sumatif 2, dan akhir diperoleh dari gabungan nilai formatif 60% dan nilai sumatif 40%, mana peserta didik dinyatakan tuntas apabila memperoleh nilai minimal 71. Nah, berikut tabel rekapan nilai akhir materi lingkaran. Nah, berikut lampiran LKPD seperti yang sudah ditampilkan tadi. Kemudian yang terakhir itu lampiran dari soal uji pemahaman pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, pertemuan 4, pertemuan 5, pertemuan 6, 7 tidak ada karena asesmen sumatif, pertemuan 8, pertemuan 9, 10, 11, 12, dan juga 13. 14 tidak ada karena asesmen sumatif yang kedua. Jadi ada 12 uji pemahaman pertemuan. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai modul pembelajaran matematika materi lingkaran PASEF kelas 11 tingkat SMA. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam saya menyampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.